Kalau poster favorit gue ini One for All nih, Vin. Oh, One for All itu yang baru itu ya, Zul? Bener banget, karena tuh di situ tuh menceritakan tentang sikap nasionalisme, keberagaman. Oke guys, balik lagi dengan kami di podcast Sigma Telsa TV. Podcast yang ngebahas hal yang mungkin relate banget sama anak-anak di kafe nih, Bil. Iya nih, Zul. Kali ini tema kita apa nih, Bil? Tema kita kali ini belajar dari karya, yaitu kita bakal belajar dari poster nih, Zul. Benar, udah jadi hal yang biasa nih, Bil. Bagi anak-anak di kafe tentang belajar tentang poster film. Iya, kita biasanya studi kasus poster-poster, karena di poster tuh kita belajar banyak hal, kayak apa aja nih, Zul? Komposisi, tipografi, warna, dan pesan visual yang ingin disampaikan ke audiens. Iya, dari poster itu kita belajar banyak hal banget ya, Zul. Ya, kita ambil salah satu contoh poster film, Bil. Apa nih, Bil? Kita kayak yang bagus nih, Zul. Dia memanfaatkan 2 dimensi dan 3D nih, Zul. Spider-Man Across the Verse nih, Zul. Bener banget, itu tuh udah jelas banget nih, Bil. Yang menarik itu tuh di warna bold banget itu kan. Iya, Zul. Perpaduan warna neon, ungu, biru, itu tuh bagus banget, Bil. Iya, Zul. Karena di warna-warna itu ada namanya psikologi warna nih, Zul. Kayak warna ungu tuh menggambarkan tentang mistis, spiritual, terus kalau biru kayak menggambarkan kestabilan, terus kepercayaannya. Terus kalau kayak kuning artinya hangat, dan banyak nih, Zul. Kayak warna merah artinya berani. Ya. Terus tuh juga di komposisinya itu bagus banget, Bil. Karakternya rame, tapi tuh fokusnya tetap di tokoh utamanya Spider-Man di tengah, Bil. Mereka menerapkan yang namanya itu visual hierarchy nih, Zul. Namanya itu focal point. Jadi mereka menaruh karakter utamanya di tengah, sedangkan di belakang tuh tetap rame. Jadi karakter lain. Iya, tapi di tengah tetap ada karakter utamanya. Jadi mereka nggak berpaling nih dari karakter utamanya nih, Zul. Iya. Dan juga kita jangan lupa infonya, Bil. Ya, fontnya tuh pakai playful tapi kita tetap tegas. Ya. Jadi tuh sangat cocok buat anak muda sampai ke dewasa muda. Iya nih, sama umur jadi ngerasa feeling filmnya tuh udah ngerti ini filmnya tuh bakal kemana nih, Zul. Bener. Kalau dikaitin dengan materi di cafe nih, Bil, ini tuh jelasin tentang prinsip desain, yaitu kontras, keseimbangan, dan juga ritme nih, Bil. Iya nih, Zul. Bahkan kalau kita tarik ke visual komunikasi nih, Zul, jadi poster itu medium untuk menceritakan seluruh isi filmnya nih, Zul. Jadi kayak poster film tuh sebenarnya penting banget buat sebuah film, karena itu akan menceritakan sebagai mediasi nih, Zul, buat filmnya nih, menceritakan filmnya, menggambarkan filmnya tuh bakalan kayak gimana nih, Zul. Yang kalau apa ya, yang paling menarik itu antara pergabungan antara 3D dan juga 2 dimensinya, Bil. Eksperimen kan itu udah jadi hal yang biasa buat tugas DKV nih, soal eksperimen penggabungan karya 3D dan karya 2 dimensi nih, Bil. Oh iya, Zul. Kalau poster favoritmu apa nih, Zul? Dari film apa nih, Zul? Kalau poster favorit gue ini One for All nih, Vin. Oh, One for All itu yang baru itu ya, Zul? Bener banget, karena tuh di situ tuh menceritakan tentang sikap nasionalisme, keberagaman, dan juga kesatuan di Indonesia ini. Iya, bener banget, Zul. Jadi itu filmnya tuh budgetnya lumayan ya? Lumayan, Bil. Makanya tuh jangan dilihat dari posternya, tapi tuh isinya iya, apa. Bener banget. Jangan melihat yang menyampaikan, tapi lihat yang disampaikan, Zul. Karena tuh di film One for All itu, Bil, itu tuh maknanya tuh dalam banget. Sikap nasionalismenya itu ada banget, Bil. Apalagi yang pas bagian beta buka gudang itu, Zul. Itu lirik yang apa tuh, quote yang paling bagus, Zul. Bener. Beta buka gudang, benderanya hilang. Oh, benderanya hilang. Kalau kamu poster yang kamu suka apa nih, Bil? Poster yang paling aku suka tuh dari itu, Zul, Avenger Endgame. Poster yang aku suka tuh dari Avenger Endgame nih, Zul. Jadi itu kan mereka menggambarkan posisi karakternya tuh sesuai banget nih, Zul. Jadi yang di depan-depan itu kayak orangnya nggak terlalu penting, tapi ya lumayan penting. Terus yang di belakang tuh orang yang paling penting dalam filmnya ini, Zul. Kayak di belakangnya tuh ada Iron Man sama Thanos nih, Zul, di sampingnya. Oh iya. Karena Iron Man di situ mati kan. Dan terus yang di belakang itu kan ada siluet warna ungu nih kan. Iya, Zul. Itu kan menggambarkan kemistisannya si Thanos nih. Overpower banget nih, Zul. Nih, kasih tips dan trik nih, Bil, buat anak-anak DKV yang ingin membuat karya nih, Bil. Ya, jadi kayak yang pertama tuh kita bakalan
yang pertama itu kita kalau mau buat karya yang bagus nih Zul, kita pertama analisis warnanya nih Zul. Terus kita nyari tipografi yang bagus, terus kita nyari komposisi yang bagus nih Zul, karena komposisi itu termasuk hal yang penting nih Zul buat sebuah karya yang bagus. Terus yang kedua apa nih Zul? Yang kedua itu tanya kenapa desainer itu memilih warna ini. Iya, kita searching ya Zul. Karena tuh setiap warna itu mengandung makna dan arti, Bil. Karena sebuah warna itu ada psikologi warnanya ya. Bener. Kalau yang ketiga apa nih, Bil? Kalau yang ketiga kita bandingkan film yang kayak indie itu sama film yang buat brand besar nih, kayak blockbuster nih Zul. Jadi kalau film indie itu kan kayak dibikin sama orang-orang kayak ya pribadi gitu loh Zul, tapi budgetnya memang besar ya. Terus sama ada yang memang udah kayak dari Sony Group, dari blockbuster gitu ya. Itu kan pasti cara bikin posternya beda-beda nih Zul. Yo Ibil. Karena kita tuh jangan jadi penonton pasif aja nih Bil. Coba recreate atau buat tiruan. Itu tuh buat ngasah skill kita. Jangan takut gagal. Emang buatan pertama tuh emang jelek Bil. Tapi tuh ini adalah progres awal kita. Tapi kalau emang kalian mau merasa cepat bagus nih Zul, ya emang kita bisa gampang niruin poster-poster film yang udah bagus kayak Avengers Endgame. Kita ganti-gantiin karakternya sama orang-orang Indonesia atau diri kita sendiri pun bisa gitu. Bisa Bil. Kalau kamu pernah nggak sih Bil buat poster tapi kamu tuh terinspirasi dari film terkenal Bil? Iya nih Zul, waktu itu aku sebenarnya bukan film ya Zul posternya tuh, tapi kayak buat thumbnail podcast nih Zul. Jadi aku terinspirasi dari apa ya waktu itu? Pokoknya aku bikinnya tuh kayak aku lagi di luar angkasa nih sama temen gue. Terus di background itu ada bumi yang kena meteor nih Zul. Oh iya, aku pernah lihat itu. Iya benar banget nih Zul. Jadi itu sebenarnya poster itu tentang 10 pekerjaan yang mematikan nih Zul. Bukan mematikan. Bahaya gitu. Bukan, tapi pekerjaan yang unik banget nih Zul. Jadi aku di situ seragamku pakai PNS, sedangkan seragam temanku pakai seragam Spider-Man nih Zul. Ya kalau menurut aku sih jangan takut dibilang duplikat. Tapi itu sebenarnya itu kita tuh harus bisa belajar dari karya orang lain nih Bil. Tapi kita juga harus bisa kembangkan nilai-nilai yang ada di situ. Jangan takut dibilang lebay ya guys. Yang penting kita belajar, kalau kita belajar suatu hal yang baru itu kita nggak lebay, kita bakal lebih pintar daripada orang di luar sana nih Zul. Kesimpulan dari podcast kita kali ini apa Bil? Jadi ya emang kita kan hari ini belajar studi kasus dari poster nih Zul. Poster film. Poster Spider Across the Universe nih Zul. Jadi emang poster tuh sebenarnya penting banget bagi sebuah film. Apalagi ya semua video yang mempunyai thumbnail kayak gitu atau poster gitu kan, itu emang karena sebuah itu kayak bisa menarik target audiens kita biar karena kita buat semenarik mungkin agar orang-orangnya tertarik menonton. Hal itu sangat penting karena itu mediasi untuk menceritakan sebuah film, sebuah video. Jadi kalian kalau mau membuat thumbnail atau membuat poster itu harus dipikir dengan baik-baik karena poster itu sangat penting bagi sebuah karya. Apalagi tuh poster itu harus mengandung banyak makna dan arti kan Bil. Kita harus cari warna yang tepat, psikologi warna yang bagus, tipografi yang cocok, komposisinya, terus sih pesan visual yang ada Bil. Benar banget. Jadi ya teman-teman harus terus searching, terus belajar, terus mencari referensi yang bagus supaya poster kalian tuh jadi suatu hal yang melegenda dari Zul. Bagi diri kita sendiri ya nggak apa-apa, bagi orang lain juga tambahan lah ya. Jangan takut untuk mencoba ya Bil. Kita coba buat poster terus kita posting di akun sosial media kita. Siapa tahu ada yang tertarik, ada yang cocok, mungkin akan direkrut atau diajak kerjasama oleh orang yang ingin membuat usaha. Hal kecil kan dimulai dari hal besar dimulai dari hal yang kecil. Benar. Oke guys, jadi ya emang sebenarnya kalau kalian anak DKV nih Zul yang pengen belajar bikin poster film nih Zul, kalian harus lihat banyak referensi nih Zul. Dari orang-orang yang udah terkenal. Gak berpaut dari satu poster doang. Kayak belajar lightning, komposisi itu kan nggak mungkin dari satu poster doang nih Zul. Bisa dari poster orang lain, posternya gimana, gambarnya gimana, warnanya gimana. Itu kan suatu hal yang penting banget nih buat sebuah poster. Jadi kalian jangan pernah takut mencoba dan terus berkarya nih Zul. Benar banget. Sekian podcast kita kali ini nih Bil. Iya benar banget. Kalau kalian suka tentang podcast kita kali ini jangan lupa
like, comment, dan subscribe channel Tirsa TV. Bye.